contoh yang digambarkan tadi, Mike Tyson miliarder tapi karena banyak hutang, akhirnya dia juga menjadi bangkrut. Langkah-langkah yang dimulai usahawan adalah tahap memulai. Di tahap ini dimana seseorang untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang pasar. Kalau sekarang mungkin awal-awal corona peluang pasar itu masker, kemudian hazmat itu berburu. Jadi saya sebagai tim pengadaan yang ada di rumah sakit itu kemarin banyak. Jadi vendor-vendor itu yang menawarkan mulai dari harga 70 sampai harga 1 juta. Ya, itu kan peluang-peluang besar ya saat corona. Sekarang yang dibutuhkan sembako berbondong-bondong karena PSBB, dan peluang-peluang itu kita mulai kira-kira nantinya bagaimana peluang seterusnya. Kemudian memetakan usaha. Kalau tahu usaha tadi misalnya ingin budidaya lele, peluangnya sudah sampai ekspor, yaitu kita pertahankan, kita benar-benar usahakan supaya kualitas produksi menjadi banyak. Mungkin mempertahankan usaha, kita pertahankan, bahkan mungkin kita lakukan kerjasama dengan kawan-kawan kita lebih banyak, lebih baik, dan memberikan keuntungan bersama-sama. Itu kalau kita benar-benar menjadi seorang sikapnya adalah bertekad ingin berwirausaha. Memang saya gagal karena tidak fokus. Jadi saya sebagai seorang pegawai negeri berusaha untuk menjadi seorang petani, tapi seorang petani saya serahkan pada seseorang. Tapi akhirnya 3 kali saya bangkrut. Sama juga saya ingin perikanan, tetapi karena tidak fokus, akhirnya saya juga bangkrut. Ya, pokoknya tidak apa. Tetapi begitu saya melakukan home care, nah itu kembali dari diri saya sebagai seorang tenaga kesehatan lagi. Jadi saya tidak tanggung bertumpah, jadi panjang. Jadi itu yang terjadi. Kenapa? Di dalam rangka mencari rezeki yang ada di sana. Sehingga alhamdulillah saya tetap eksis sampai sekarang. Kreatif dan inovasi, jangan diam saja, punya usaha-usaha sehingga kita menentukan jenis usahanya nanti bagaimana seterusnya, kira-kira kos-kosannya bagaimana itu. Dan alhamdulillah setiap kali saya mengajar ada juga konsultasi pasien dengan, karena saya jiwanya bedah ya. Jadi ada pasien rumah gitu. Oh iya, kita lakukan. Bagaimana Bu? Apakah sudah siap? Oh siap. Maksudnya siap dananya. Dana katakanlah ada budget 10 juta. Dan kita kerjasama dengan rumah sakit setempat yang kira-kira dekat dengan daerahnya. Sehingga Pak, masyarakat itu senang kalau dioperasi dekat dengan daerahnya. Seperti kemarin Bupang, saya operasi di Reva Usada. Nah, saya kerjasama dengan Reva Usada. Kemudian paket dari operasi itu berapa sehingga sisanya hanya bisa untuk kita pakai dan sisanya untuk jasa kita. Ya, hal-hal kayak begini mungkin bisa dilakukan oleh saudara-saudara sehingga kita tidak berdiam diri dan harus punya kreativitas untuk mengais rezeki di bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Penghambatnya apa? Ya, kalau kita membatasi kreativitas pasti terhambat. Jadi kalau punya inovasi segera lakukan dan kita harus berani untuk katakanlah kalau wirausaha itu rugi dulu ya, tapi rugi dalam artian jangan sampai menjadi guru tikar. Itu salah. Jadi kalau kita tahu bahwa fakta-fakta tadi sudah bisa kita dalami dan kita lakukan dengan kaitan-kaitan yang ada, contohnya tadi abang kita itu apa sih? Misalnya saya tadi pertanian, perikanan, itu jangan-jangan ternyata saya di sektor kesehatan. Ya, orang-orang kesehatan juga seperti yang saya bilang tadi, ternyata dia berdagang juga, alhamdulillah, sampai dia bisa menyekolahkan anak-anak tiga-tiganya dokter, yang dia mandiri untuk ini. Dan salah satu juga teman saya dokter tadi juga tidak ini ya, malu-malu untuk bekerja juga sebagai seorang orang dan tukang ini besi tua. Nah, ini apa yang kita
harapkan untuk bisa bekerja sama, tentunya relasi. Saya ceritakan saya berbagi ini karena waktu saya melakukan volunteer itu ya telepon aja teman-teman yang ada di puskesmas, katakanlah di Panjen, kira-kira ada pasien apa, ada pasien yang perlu dirawat jalan, kemudian ada pasien juga yang perlu dioperasi, itu kita datangnya. Kemudian kita komunikasikan, kita evaluasi, dan ada kesepakatan, kita jelaskan untung dan ruginya. Hal-hal ini yang benar-benar harus kita bangun, sehingga benar-benar saat kita melaksanakan kerja sama ini benar-benar ada hubungan yang baik, hubungan timbal balik dan rezeki masing-masing yang bisa dengan proporsinya. Jadi tidak gitu. Menekankan bahwa jadi kalau saya operasi hernia, mungkin semalam dirawat di rumah sakit, besoknya sudah saya pulang, saya bawa pulang, dan saya bawa pulang itu saya antar sendiri, sehingga ada kepuasan dari pasien. Ini waktu yang saya lakukan dulu ya. Sehingga waktu dia puas itu memberi apapun itu sudah tidak iman-iman. Padahal saya sudah bilang dulu ini sudah termasuk paket yang sudah diberikan kepada kami. Enggak, ini ongkos bensinnya saja. Jadi hal-hal yang kita komunikasikan dengan baik, insya Allah ada trust, ada kepercayaan. Mungkin juga tentang kita. Nah ini lebih baik terkait satu usaha dan itu fokus. Jadi mungkin karena saya dulu muda kemudian ini dulu pernah saya cerita sedikit menanam buah semangka. Buah semangka itu berapa hektar? Pokoknya kalau semangka itu berbuah sudah dihitung oleh teman kami yang ada di Unibro, ya kebetulan mahasiswa pertanian. Itu kalau diperkirakan 170 ton. Jadi kayak gitu, karena satu satu dan dimungkinkan antara 3 sampai 5 kilo per bijinya. Pokoknya dihitung gitu. Tapi ya mungkin karena bukan rezeki kami, bukan passion kami yang ada di pertanian ya. Jadi umur 50 itu berhenti, putus batangnya. Tahu kata-katanya, oh berarti saya nggak cocok di sini. Kemudian pertanyaan lagi berkembang. Biasanya dari Brebes. Nah, ini saya cerita tadi berbagi aja. Kalau masalah ilmu nanti bisa, tapi berbagi tips saya. Dari Brebes itu habis 3 kintal. Kalau itu nanti bisa berhasil itu berapa puluh ton gitu. Sudah dihitung oleh teman-teman. Tapi ternyata juga bagus, tidak ada apa-apanya. Ya mungkin, ya kan itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita kalau berusaha itu juga harus berani berisiko untuk rugi. Ternyata digali-gali, oh saya nggak cocok di sektor yang lain, ternyata cocok di sektor kesehatan. Nah tentunya nih ilmu menyatakan bahwa sukai saya tidak, ternyata saya di sektor kesehatan. Dan sampai saat ini saya juga nimbrung dalam satu yayasan Lintas Nusantara yang bergerak dalam bidang operasi bibir sumbing. Alhamdulillah sudah ratusan pasien yang ada di NTT paling banyak, Kalimantan. Oh ya, tinggal beberapa barang. Nah, tip ini saya sampaikan karena saya sampai setua ini juga tidak berhenti. Artinya saya kepingin bahwa adik-adik yang muda itu harus semangat sehingga nanti benar bagaimana usaha panjenengan sesuai dengan pasien panjenengan. Artinya itu nanti bisa juga hanya karena fokus dalam satu usaha. Memang ada yang 1, 2, 3, tapi fokus saya saat ini di bidang kesehatan. Dan di bidang kesehatan ini saya sebagai sekretaris yayasan, sehingga bagaimana caranya? Ya saya telepon kira-kira yang paling banyak kasus bibir sumbing di mana? Nah, itu di NTT. Sehingga saya dalam 1 tahun itu bisa 5-6 kali di sana. Nah ini salah satu kiat saya untuk juga mendapatkan rezeki dari lain. Kenapa? Biayanya